Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Bapak Kusnadi, dan juga teman-teman yang seiman dan seperjuangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka lewat video ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tafsir Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan Quran Surah An-Nisa ayat 63. Dalam hal ini, pembacaan makalah yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, nama saya yaitu Midari. Baiklah, saya akan membacakan materi makalah kami. Sebagaimana surat Al-Ahzab secara keseluruhannya juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tempatnya turun setelah perang Hodad, perang Ahzab. Al-Ahzab yang menjadi nama surat ini berarti sekutu, yakni sekutu kafir Quraisy saat menyerang Madinah. Tafsir surat Al-Ahzab ayat 70. 1. Takwa. 2. Berkata jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Tafsir surat Al-Ahzab ayat 70. Tafsir ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fil zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Harapannya agar bisa terhimpun banyak faedah yang kaya khazanah tetapi ringkas dan mudah dipahami. Kami memaparkannya menjadi beberapa poin, dimulai dari redaksi ayat dan artinya, kemudian diikuti dengan tafsir yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir di atas. Takwa. Poin pertama dari surat Al-Ahzab ayat 70 adalah perintah takwa, berarti ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman, dan jika sebuah ayat dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya akan ada salah satu dari 3 hal. Pertama, perintah yang wajib dikerjakan. Kedua, larangan yang wajib dijauhi. Ketiga, berita penting yang harus diperhatikan. Ayat ini masuk golongan pertama. Setelah seruan kepada orang beriman, ada perintah yang wajib dikerjakan, yakni perintah takwa. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya melarang orang-orang beriman menyakiti Rasulullah. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kalian melakukan perbuatan yang Allah benci, apalagi perbuatan menyakiti Nabi. 2. Berkata jujur. Poin kedua dari surat Al-Ahzab ayat 70 adalah perintah berkata yang benar dan jujur. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Ibnu Katsir menjelaskan qaulan sadida atau qaulan sadida adalah perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan qaulan syadida adalah qaulan syadida adalah perkataan yang benar dan tepat. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman
tetap bertakwa kepadanya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Di antara sikap hidup karena iman dan takwa adalah jika berkata-kata, pilihlah kata-kata yang tepat. Dalam kata yang tepat itu terkandunglah perkataan yang benar. Jangan berbelit-belit, jangan yang dimaksud lain tetapi yang dipakai lain pula. Tulis Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azhar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala urusan dengan menjauhi kemaksiatan, berkomitmen kepada perintahnya, serta beribadah seakan-akan melihatnya. Terang Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Tulis Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azhar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala urusan dengan menjauhi kemaksiatan, berkomitmen kepada perintahnya, serta beribadah seakan-akan melihatnya. Terang Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Juga ucapkanlah perkataan yang benar dan hak menyangkut semua urusan kalian, termasuk kalimat tauhid dan kalimat thayyibah, termasuk mendamaikan di antara manusia. Jika orang yang beriman berlaku takwa dan berkata jujur, Allah menjanjikan sebagaimana ayat berikutnya, yakni ayat yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yati'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Kandungan surat Al-Ahzab. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berkata jujur dan benar. Iman tidak hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga mewujud dalam perbuatan. Pentingnya kejujuran sehingga Allah menyebutkannya secara khusus. Allah menjanjikan banyak kebaikan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa, yang akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Muhammad Faiz Fadilah. Kepada Muhammad Faiz Fadilah kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Surat An-Nisa ayat 63. Jalan lain mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka, berupa kemunafikan dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan. Maka berpalinglah kamu dari mereka dengan memberi mereka maaf, dan berilah mereka nasihat agar takut kepada Allah, serta katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka perkataan yang dalam artinya yang berbekas dalam mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan, dan hadirkan agar mereka kembali dari kekafiran. Baiklah, materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Surat Al-Ahzab ayat 70 selain menjelaskan tentang bertakwa kepada Allah, juga menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar. Ayat ini menjadi dalil bahwa seseorang yang beriman kepada Allah harus jujur dalam setiap perkataannya, dimanapun dan kapanpun ia berbicara. Kesimpulan dalam surat An-Nisa tersebut
Metode dakwah yang digunakan adalah menggunakan qaulan balihan, yaitu menggunakan perkataan yang membekas pada jiwa, sehingga dalam menyampaikan pesan dakwah langsung sampai kepada hati mad'ud tanpa bertele-tele. Selain itu, ada beberapa kriteria pesan yang akan disampaikan agar langsung menyentuh hati dan otak sekaligus. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita harus bisa menyesuaikan perkataan dan gaya bahasa kita dalam berkomunikasi sesuai keadaan dan situasi serta lawan bicara kita, serta tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman komunikasi yang kita sampaikan dan mereka bisa menerima dan memahaminya. Itulah tadi penyampaian makalah dari kami. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.